Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita sejenak hentikan langkah, menenangkan hati, dan membuka ruang dalam jiwa untuk menerima cahayanya. Di tengah hiruk pikuk dunia yang tak pernah sepi, ada suara halus yang memanggil kita untuk kembali. Suara cinta ilahi yang selalu menunggu kita pulang. Video ini bukan sekadar cerita tetapi sebuah perjalanan batin, mengungkap rahasia para wali dan ilmu, mengendalikan rasa jagat, agar hati kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sebelum kita mulai melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk ikut menyebarkan cahaya ini. Tekan tombol like jika hati Anda merasakan ketenangan dari pesan ini, dan tinggalkan komentar berisi doa atau harapan terbaik Anda. Karena satu kalimat kebaikan dapat menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Mari kita bangun ruang spiritual ini bersama, saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk selalu kembali padanya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Wali Kutub, Poros Ruhani Semesta. Di tengah kesunyian jagat raya yang luas ini, ada satu rahasia besar yang jarang tersentuh oleh mata manusia. Dunia kita berputar, bintang-bintang bersinar, dan alam semesta berjalan dalam harmoni yang begitu sempurna. Namun di balik semua itu, ada jiwa-jiwa terpilih yang menjadi poros keseimbangan spiritual bumi. Di antara mereka, ada satu sosok istimewa yang disebut Wali Kutub, Poros Ruhani Semesta. Ia adalah manusia biasa di mata banyak orang. Namun di hadapan langit, ia adalah tiang penyangga dunia, penghubung rahmat dari Sang Pencipta untuk seluruh makhluknya. Keberadaannya adalah misteri yang disembunyikan dengan sangat rapi, karena ia tidak hadir untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjaga keseimbangan kehidupan dengan doa dan cahaya yang tak terlihat oleh mata. Wali Kutub hidup di antara manusia dengan penuh kesederhanaan. Mereka tidak memiliki mahkota emas, tidak pula duduk di singgasana dunia. Namun setiap langkahnya adalah doa, setiap tatapannya adalah hikmah, dan setiap detak jantungnya adalah zikir yang menggetarkan alam. Mereka hadir bukan untuk diperhatikan, tetapi untuk menjadi alasan bumi tetap damai meskipun dosa manusia menumpuk hingga langit. Bayangkanlah, di saat manusia sibuk mengejar dunia, ada seorang hamba yang malamnya basah oleh air mata, menunduk memohon ampun untuk umat yang bahkan tidak mengenalnya. Dialah yang menjadi payung rahmat Allah di bumi. Rahasia kedudukan ini bukan hasil dari ilmu yang dipelajari di buku atau gelar yang dikejar dengan ambisi. Wali Kutub adalah anugerah murni. Mereka adalah cermin bersih yang memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Hatinya telah dikosongkan dari kepentingan diri, sehingga segala rahasia semesta dapat dititipkan kepadanya. Namun meski memiliki kedudukan tinggi, mereka tetap merendah, seakan tidak memiliki apa-apa. Kesederhanaan mereka adalah tameng dari pandangan dunia, karena orang-orang yang mencari kemuliaan sejati tidak pernah memamerkannya. Justru di balik diam dan tawanya, ada doa-doa yang menjaga dunia dari kehancuran. Keberadaan Wali Kutub menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di setiap zaman selalu ada penjaga ruhani yang memelihara rahmat dan cahayanya di bumi. Tanpa mereka, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya. Namun sedikit sekali yang bisa mengenal mereka. Sebab untuk mengenal wali, hati kita harus terlebih dahulu menjadi lembut dan tunduk. Tidak ada jalan pintas untuk memahami makam ini selain melalui ketundukan dan cinta kepada Allah. Mereka yang hatinya keras oleh kesombongan akan menganggap ini hanyalah mitos. Padahal inilah salah satu rahasia terbesar dalam penciptaan. Maka, ketika kita mendengar kisah tentang Wali Kutub, janganlah kita sekadar mengaguminya, tetapi belajarlah untuk mengambil hikmah dari perjalanan mereka. Sebab maqam bukanlah tujuan akhir, yang terpenting adalah keridhaan Allah. Jadikanlah cerita mereka sebagai cermin untuk diri kita sendiri, agar kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Wali Kutub hadir bukan untuk diagungkan, melainkan untuk menjadi teladan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang terlihat di mata manusia, tetapi pada hati yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Bab 2. Ilmu rasa, bahasa jagat raya. Rasa.
Ia adalah bahasa pertama yang diajarkan oleh Sang Pencipta kepada makhluknya. Sebelum kata-kata, sebelum suara, bahkan sebelum bentuk, rasa telah menjadi jembatan antara jiwa dengan alam semesta. Para wali mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbicara dengan bahasa rasa, hembusan angin yang menenangkan, riak air yang lembut, bahkan diamnya malam yang kelam, semuanya mengirim pesan kepada hati yang mau mendengar. Namun hanya sedikit yang mampu merasakannya, karena rasa sejati bukanlah milik mata yang memandang atau telinga yang mendengar, melainkan hati yang hening dan bersih dari kebisingan dunia. Bagi wali kutub, rasa adalah kunci untuk memahami rahasia takdir. Mereka membaca dunia bukan melalui huruf atau angka, tetapi melalui getaran yang mengalir di setiap ciptaan. Rasa menjadi bahasa komunikasi antara bumi dan langit, antara makhluk dan pencipta. Bagi mereka, daun yang jatuh bukan sekadar daun. Itu adalah pesan yang ditulis dengan tinta rahasia dari Sang Maha Kuasa. Sebab setiap detik kehidupan ini adalah ayat-ayat yang berbicara, dan hanya hati yang telah dibasuh dengan zikir yang mampu membacanya. Ilmu rasa bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dengan cepat. Ia tidak dapat dibeli, tidak dapat diwariskan dengan harta, dan tidak dapat dipamerkan di hadapan manusia. Ia lahir dari perjalanan panjang seorang hamba dalam menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Para wali menghabiskan malam-malam panjang dalam keheningan, mengalirkan doa, hingga rasa itu tumbuh seperti benih yang dirawat dengan kesabaran. Rasa itu kemudian menjelma menjadi mata batin yang mampu melihat kebenaran di balik tirai dunia. Namun jangan salah mengira bahwa ilmu rasa hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap manusia memiliki potensi untuk merasakannya, karena rasa adalah anugerah yang ditanamkan sejak kita diciptakan. Bedanya, manusia sering menutup mata hatinya dengan ambisi duniawi dan kesombongan, sehingga rasa itu tertimbun di kedalaman jiwa. Jika hati dibersihkan, jika pikiran direndahkan, dan jika jiwa kembali bersujud dengan tulus, maka sedikit demi sedikit rasa itu akan tumbuh dan menguat. Inilah sebabnya para wali selalu mengajarkan kesederhanaan dan keheningan. Mereka tahu, rasa tidak akan pernah tumbuh di hati yang bising oleh amarah, iri, dan keserakahan. Rasa adalah bunga halus yang hanya tumbuh di taman jiwa yang damai. Ketika rasa itu mekar, seseorang akan memahami bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar sunyi. Alam semesta sesungguhnya adalah orkestra yang memuji penciptanya, dan hati yang memiliki rasa akan ikut berzikir bersama seluruh ciptaan. Bab 3. Jalan menuju kesadaran hakiki. Kesadaran hakiki adalah keadaan di mana hati manusia mampu melihat dunia sebagaimana adanya, fana, sementara, dan hanyalah bayangan dari keindahan hakiki yang ada di sisi Allah. Jalan menuju kesadaran ini tidak mudah, sebab ia menuntut manusia untuk berperang melawan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Nafsu yang bersemayam dalam hati adalah tirai tebal yang menutupi pandangan ruhani. Para wali mengajarkan bahwa langkah pertama menuju kesadaran adalah mengenali musuh dalam diri, lalu dengan sabar menaklukkannya melalui pengendalian hawa nafsu, zikir, dan ketundukan yang tulus. Perjalanan ini bukan sekadar ritual, melainkan proses penyucian hati yang mendalam. Seseorang harus berani menguliti dirinya dari kesombongan, kemarahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Hati yang awalnya keras dan tertutup bagaikan batu perlahan akan menjadi lembut seperti tanah yang siap ditanami benih. Proses ini seringkali menyakitkan karena manusia dipaksa untuk bercermin dan menyaksikan kekurangan dirinya tanpa topeng. Namun justru dari proses inilah lahir sebuah hati yang bersinar, cermin yang memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Kesadaran hakiki bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, melainkan menjalani hidup di tengah hiruk-pikuk dunia tanpa kehilangan ketenangan batin. Para wali berjalan di pasar, bercengkerama dengan manusia, bahkan tertawa bersama mereka, namun hati mereka tetap terpaut kepada Allah. Dunia ini tidak lagi mampu menawan mereka, karena mereka tahu bahwa segala keindahan dunia hanyalah bayangan yang akan sirna. Mereka melihat keindahan hakiki ada di balik semua ciptaan, sehingga setiap pertemuan dengan manusia, setiap peristiwa, dan setiap hembusan angin menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan.
Ketika seseorang mulai mencapai kesadaran hakiki, ia tidak lagi memandang masalah hidup sebagai beban semata. Ia melihatnya sebagai surat cinta dari Sang Pencipta yang mengajaknya untuk lebih dekat. Kesadaran ini mengubah cara pandang manusia terhadap dunia, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan, kini berganti dengan rasa damai yang mengalir. Para wali adalah cermin hidup dari kesadaran ini. Mereka tetap tersenyum ketika dunia berusaha menjatuhkan mereka, karena hati mereka berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh penderitaan duniawi. Inilah jalan yang sesungguhnya, bukan untuk menjadi mulia di mata manusia, tetapi untuk menjadi dekat dengan Allah. Kesadaran hakiki mengajarkan kita untuk tidak lagi bergantung pada dunia, namun tidak juga lari darinya. Kita diajak untuk berjalan di atas bumi dengan ringan, sambil membawa hati yang selalu sujud. Jika hati sudah sampai pada kesadaran ini, maka seseorang akan mulai merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia tidak lagi menjadi penjara, melainkan ladang untuk memetik hikmah. Dan di jalan inilah, manusia akan merasakan kehadiran ilahi yang tidak pernah jauh darinya. Bab 4. Cahaya hati, kunci rahasia wali. Hati manusia adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Namun, kebanyakan hati tertutup oleh debu dunia, sehingga sinarnya redup, bahkan nyaris padam. Para wali memahami bahwa rahasia terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah kekuatan fisik atau kecerdasan akal, tetapi kejernihan hati. Mereka menempuh jalan panjang untuk membersihkan cermin ini, hingga ia mampu memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Cahaya hati tidak dapat dibeli atau diwariskan, tetapi lahir dari kepasrahan, kesabaran, dan zikir yang tulus. Ketika hati telah dibersihkan dari segala kotoran, ia menjadi sumber cahaya bagi sekitarnya. Orang-orang merasa tentram di dekat wali, meskipun mereka tidak selalu mengerti alasannya. Cahaya hati bukan sekadar keindahan spiritual, ia adalah kekuatan yang mampu menembus kegelapan jiwa manusia. Dengan satu tatapan, seorang wali bisa melembutkan hati yang keras. Dengan satu doa, ia bisa menghapus kesedihan yang tak terucapkan. Semua itu bukan karena kekuatan pribadinya, tetapi karena ia telah menjadi saluran cahaya dari Sang Maha Cahaya. Cahaya hati tidak dapat dipisahkan dari cinta. Para wali mencintai umat manusia, meskipun mereka sering dilukai oleh ucapan dan perbuatan manusia itu sendiri. Mereka memandang semua makhluk dengan belas kasih, karena mereka tahu bahwa semua berasal dari Tuhan yang sama. Cinta ini bukan cinta yang lemah atau sentimental, tetapi cinta yang lahir dari pemahaman mendalam akan rahasia penciptaan. Seorang wali melihat keburukan manusia, namun ia juga melihat potensi cahaya yang ada di dalamnya, sehingga ia tidak mudah membenci atau menghakimi. Perjalanan menuju cahaya hati menuntut seseorang untuk menanggalkan keangkuhannya. Ego adalah penghalang terbesar bagi cahaya ilahi. Semakin seseorang bersikeras mempertahankan kebesarannya di hadapan manusia, semakin jauh ia dari kebesaran hakiki. Para wali justru merendah, karena mereka tahu bahwa tidak ada satupun yang layak dibanggakan selain Allah. Mereka mengajarkan bahwa untuk menjadi besar di hadapan langit, kita harus rela menjadi kecil di hadapan manusia. Ketika hati telah dipenuhi cahaya, dunia akan tampak berbeda. Keindahan tidak lagi hanya terlihat pada bunga yang mekar, tetapi juga pada daun yang gugur. Setiap napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah. Cahaya hati menjadikan seseorang mampu melihat tanda-tanda Allah dalam setiap detik kehidupan. Inilah kunci yang dimiliki para wali, hati yang bercahaya, hati yang menjadi tempat singgah rahmat ilahi. Jika kita ingin meraih cahaya ini, maka mulailah dari hal yang sederhana. Perbanyak mengingat Allah, maafkan kesalahan orang lain, dan rendahkanlah hati. Karena cahaya tidak akan pernah turun ke hati yang penuh dengan kebencian dan kesombongan. Bab 5. Zikir, nafas kehidupan ruhani. Zikir bukan hanya sekadar lafaz yang diucapkan bibir, tetapi napas kehidupan bagi jiwa yang haus akan ketenangan. Para wali memahami bahwa hati manusia tidak akan pernah damai jika ia jauh dari Allah. Dunia boleh memberikan hiburan sesaat, tetapi hanya dengan mengingatnya jiwa akan menemukan istirahat sejati. Zikir adalah pintu yang menghubungkan manusia dengan langit, pengikat hati dengan sumber cinta dan cahaya yang abadi. Setiap kali nama Allah disebut, hati pun bergetar.
dan seakan mendapatkan energi baru untuk menapaki kehidupan. Para wali menjadikan zikir sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka tidak hanya berzikir saat duduk di masjid atau di waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang waktu. Setiap langkah kaki mereka adalah zikir, setiap tarikan napas mereka adalah tasbih yang tak terdengar telinga manusia, tetapi didengar oleh langit. Inilah rahasia ketenangan mereka. Meskipun dunia di sekitar penuh kekacauan, mereka telah mengikat hati mereka kepada Allah dengan kuat, sehingga badai kehidupan tidak mampu menggoyahkannya. Zikir bukan hanya melunakkan hati, tetapi juga membersihkan jiwa dari debu dosa. Setiap lafaz namanya ibarat tetesan hujan yang membasuh kotoran hati. Hati yang tadinya keras akan melembut, hati yang gelap akan perlahan bercahaya. Bahkan zikir mampu membuka mata batin, sehingga seseorang dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Inilah mengapa para wali selalu menganjurkan umat manusia untuk tidak pernah melupakan zikir. Mereka tahu, jika hati terputus dari zikir, maka ia akan mati meskipun tubuh masih hidup. Namun zikir bukan sekadar ucapan tanpa kesadaran. Zikir sejati lahir dari hati yang penuh cinta dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Ketika hati benar-benar hadir dalam zikir, setiap lafaz akan menembus jiwa, menenangkan pikiran, dan menyalakan semangat untuk berbuat kebaikan. Para wali sering menangis dalam zikir mereka, bukan karena sedih semata, tetapi karena rasa cinta dan rindu yang begitu dalam kepada Allah. Mereka merasakan kehadirannya begitu dekat, seakan tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Bagi kita yang ingin memulai perjalanan spiritual, zikir adalah langkah pertama yang paling sederhana, namun paling dahsyat. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mulai mengingat Allah, karena justru zikirlah yang akan menyempurnakan kita. Mulailah dengan menyebut namanya di pagi hari, di sela kesibukan, bahkan di saat hati sedang resah. Perlahan hati kita akan menemukan ketenangan yang tidak pernah diberikan dunia. Zikir adalah tali pengikat kita dengan langit. Siapa yang menggenggamnya dengan erat akan selalu berada di bawah naungan rahmat-Nya. Bab 6. Menghadapi ujian dengan mata hati. Hidup di dunia adalah perjalanan yang dipenuhi ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali akan merasakan pahit manisnya takdir. Namun perbedaan besar antara orang biasa dengan para wali terletak pada cara mereka memandang ujian. Wali-wali Allah melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan cinta dari Sang Pencipta. Mereka memahami bahwa setiap air mata, setiap luka, dan setiap rintangan adalah undangan untuk lebih mendekat kepada Allah. Dengan mata hati yang tajam, mereka melihat hikmah di balik setiap kesulitan, seakan-akan ujian adalah surat rahasia dari langit yang mengandung pelajaran berharga. Para wali mengajarkan bahwa ujian adalah anugerah yang sering kali dibungkus dalam kesulitan. Dunia mungkin melihat penderitaan mereka sebagai musibah, tetapi hati mereka justru dipenuhi ketenangan. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bahkan, semakin besar ujian yang mereka hadapi, semakin besar pula rahmat yang tersembunyi di baliknya. Hati mereka yang penuh keyakinan membuat mereka sabar, karena mereka memahami bahwa setiap tetes air mata akan menjadi saksi cinta mereka kepada Tuhan. Kesabaran dalam menghadapi ujian bukan berarti diam tanpa usaha. Para wali tetap berusaha sebaik-baiknya, tetapi mereka melakukannya dengan hati yang tenang dan penuh tawakal. Mereka tidak mengeluh kepada manusia, karena hati mereka hanya bergantung kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka tampak kuat di mata orang lain, meskipun sebenarnya mereka hanya bersandar sepenuhnya kepada kekuatan ilahi. Kesabaran seperti ini bukan sekadar menahan diri, melainkan bentuk penghambaan tertinggi, menerima semua yang datang dari Allah dengan keyakinan bahwa Dia Maha Bijaksana. Bagi manusia awam, ujian seringkali terasa menghancurkan. Namun, para wali justru melihatnya sebagai alat penyucian jiwa. Mereka percaya bahwa ujian adalah cara Allah membersihkan hati dari sifat sombong, rakus, dan cinta dunia yang berlebihan. Setiap cobaan adalah pembersih yang mempersiapkan mereka untuk menerima cahaya yang lebih besar. Dengan cara pandang ini, mereka tidak lagi merasa terbebani oleh kehidupan. Bahkan penderitaan pun menjadi sumber kebahagiaan, karena di baliknya mereka merasakan pelukan kasih sayang dari Sang Khalik. Jika kita ingin meneladani mereka,
kita harus belajar melihat ujian dengan mata hati. Jangan hanya melihatnya sebagai kesulitan, tetapi cobalah mencari hikmah di baliknya. Mungkin ujian itu adalah cara Allah mengingatkan kita, atau mungkin Ia sedang mempersiapkan kita untuk menerima amanah yang lebih besar. Dengan kesabaran dan tawakal, ujian akan berubah menjadi ladang pahala, dan hati kita akan semakin dekat dengannya. Inilah yang diajarkan para wali, bahwa hidup bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang merangkulnya dengan hati yang percaya bahwa setiap takdir adalah kebaikan yang terselubung. Bab 7. Rahasia keheningan jiwa. Keheningan bukan sekadar diamnya mulut atau tubuh, tetapi keadaan jiwa yang telah menemukan kedamaian sejati. Para wali memahami bahwa keheningan adalah gerbang menuju suara ilahi. Di tengah dunia yang bising dengan ambisi dan hiruk-pikuk kehidupan, mereka memilih untuk menenangkan hati, karena mereka tahu bahwa suara Allah tidak terdengar oleh telinga yang sibuk, melainkan dirasakan oleh hati yang tenang. Keheningan jiwa adalah ladang di mana hikmah bertunas dan rasa tumbuh. Tanpa keheningan, manusia akan terus berlari tanpa arah, mengejar bayangan dunia yang tak pernah memuaskan. Para wali menghabiskan waktu berjam-jam dalam kesunyian malam, menundukkan kepala dalam doa dan zikir. Mereka tidak sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi merasakan setiap lafaz dengan penuh cinta dan kerinduan. Dalam keheningan itu, hati mereka dipenuhi cahaya yang menuntun langkah mereka di siang hari. Kesunyian bukanlah keterasingan, ia justru mempertemukan mereka dengan sumber kehidupan sejati. Dunia boleh memandang mereka sepi dan sendirian, tetapi hakikatnya mereka ditemani oleh kehadiran Allah yang begitu dekat. Keheningan bukan berarti menjauh dari manusia sepenuhnya. Para wali tetap hadir di tengah masyarakat, menolong, membimbing, dan mengasihi. Namun meskipun mereka berbicara dan berinteraksi, hati mereka tetap hening. Jiwa mereka seperti samudra luas yang tidak terusik oleh riak ombak di permukaan. Inilah rahasia kekuatan mereka. Meskipun dunia berguncang, mereka tidak mudah terguncang, karena hati mereka tertambat pada sesuatu yang lebih besar daripada dunia itu sendiri. Dalam keheningan, manusia belajar mendengarkan suara hatinya sendiri. Banyak orang yang takut pada kesunyian, karena mereka tidak terbiasa berhadapan dengan diri mereka yang sebenarnya. Namun para wali justru menemukan kedamaian di sana. Keheningan mengajarkan mereka untuk melihat ke dalam, menyadari kelemahan, dan memohon pertolongan Allah dengan tulus. Setiap air mata yang jatuh dalam doa sunyi adalah penghapus dosa, dan setiap tarikan napas dalam keheningan adalah bukti cinta yang murni kepada Sang Pencipta. Jika kita ingin merasakan sedikit dari kedamaian para wali, kita harus berani menempuh jalan keheningan. Sisihkan waktu untuk duduk sendirian bersama Allah tanpa gangguan dunia. Biarkan hati berbicara, biarkan jiwa mengungkapkan rasa rindunya kepada Tuhannya. Dalam keheningan, kita akan merasakan betapa dunia ini hanyalah bayangan, sementara hakikat kehidupan ada pada hubungan kita dengan Allah. Inilah yang diajarkan para wali, bahwa diam bukan berarti hampa, melainkan ruang bagi cahaya untuk masuk dan mengisi hati kita dengan ketenangan sejati. Bab 8. Cinta ilahi, sumber segala rasa. Segala perjalanan ruhani para wali berakar pada satu hal yang suci, cinta ilahi. Cinta inilah yang membuat mereka rela menempuh malam-malam panjang dalam doa, mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mengabaikan kenyamanan dunia demi mendekat kepadanya. Cinta ilahi bukanlah perasaan yang mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah api yang membakar jiwa dengan kelembutan, menghangatkan hati sekaligus menggetarkan seluruh tubuh. Para wali merasakan cinta ini dalam setiap hembusan napas, sehingga dunia tampak kecil di hadapan kebesaran kasih sayang Allah. Mereka tidak mencari pujian, tidak mengharap penghormatan, karena hati mereka telah dipenuhi oleh satu rasa yang melampaui segalanya, kerinduan kepada Sang Pencipta. Cinta ilahi menjadikan para wali pribadi yang penuh kasih kepada sesama makhluk. Mereka melihat setiap manusia, bahkan hewan dan tumbuhan, sebagai ciptaan Allah yang patut dihormati. Cinta ini tidak terbatas pada orang-orang yang menyukai mereka. Justru cinta terbesar mereka tercurah kepada orang yang membenci atau menyakiti mereka. Sebab bagi para wali, membalas kebencian dengan cinta adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah.
Mereka tidak memandang manusia dari pakaian atau kedudukannya, tetapi dari cahaya ruhani yang ada dalam dirinya. Semua makhluk diperlakukan dengan kasih karena cinta mereka bersumber dari cinta ilahi yang tak terbatas. Cinta ini juga menjadikan mereka teguh dalam menghadapi cobaan. Hati yang mencintai Allah tidak akan mudah goyah, karena ia tahu bahwa setiap takdir, meski pahit, adalah bagian dari rencana penuh cinta dari Tuhannya. Mereka menatap ujian dengan senyuman, karena yakin bahwa di balik rasa sakit selalu ada hikmah. Cinta ilahi menjadikan hati mereka seperti samudra, luas, dalam, dan tidak pernah habis, meskipun banyak badai datang menerpa. Inilah kekuatan sejati para wali, bukan pada mukjizat atau karomah yang mereka miliki, tetapi pada cinta tanpa syarat yang mereka pancarkan. Dalam perjalanan spiritual, cinta ilahi adalah bahan bakar utama yang menggerakkan hati manusia. Tanpa cinta ini, zikir hanya menjadi kata-kata kosong, ibadah hanya menjadi rutinitas, dan doa hanya menjadi permintaan tanpa makna. Namun ketika cinta kepada Allah mengalir dalam jiwa, semua ibadah menjadi keindahan. Sujud terasa seperti pelukan, doa menjadi percakapan mesra, dan setiap langkah dalam hidup terasa bermakna. Para wali mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bukan hanya diucapkan, tetapi dirasakan dan diwujudkan dalam setiap tindakan. Bagi kita, cinta ilahi bisa menjadi sumber kekuatan yang tidak terbatas. Saat hati lelah dengan dunia, saat jiwa dipenuhi keresahan, kembali kepada Allah dengan cinta akan menenangkan segalanya. Mulailah dengan mengingat kebaikannya, merenungi nikmat yang telah diberikan, dan bersyukur atas setiap napas kehidupan. Perlahan cinta itu akan tumbuh dan memenuhi hati kita. Cinta inilah yang akan menuntun kita melewati segala ujian hidup, hingga akhirnya kita merasakan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam dekapan kasih sayangnya. Bab 9. Wali Kutub, penjaga keseimbangan semesta. Di balik gemerlap dunia yang tampak di mata kita, ada rahasia besar yang dijaga rapat oleh langit. Di setiap zaman Allah mengutus seorang hamba pilihan untuk menjadi pusat keseimbangan ruhani bumi. Dialah Wali Kutub, penjaga tak terlihat yang memastikan rahmat Allah tetap mengalir ke seluruh penjuru alam. Tidak semua orang mengenalnya, bahkan kebanyakan manusia hidup tanpa menyadari kehadirannya. Namun doa dan zikirnya adalah alasan bumi tetap kokoh, meskipun manusia terus bergelimang dosa dan kelalaian. Seperti matahari yang tersembunyi di balik awan, Wali Kutub tetap bersinar, meski manusia tidak melihat sinarnya secara langsung. Wali Kutub bukanlah orang yang mencari ketenaran atau pengakuan. Mereka hidup sederhana, berjalan di tengah manusia seperti orang biasa, tetapi hati mereka memancarkan cahaya yang mampu menenangkan jiwa. Mereka tidak membutuhkan gelar atau kedudukan untuk dihormati, bahkan banyak yang tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Namun malaikat mengenal mereka, bumi merindukan langkah-langkah mereka, dan langit mencatat doa-doa mereka sebagai perhiasan semesta. Kehadiran seorang kutub adalah rahmat besar bagi seluruh makhluk, meskipun keberadaannya sering diselimuti misteri. Rahasia kekuatan seorang kutub bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Mereka tidak pernah memandang diri sebagai sosok istimewa. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi kerendahan diri karena mereka sadar bahwa semua kekuatan hanyalah titipan. Para wali selalu mengajarkan bahwa makam yang tinggi justru menuntut hati yang semakin tunduk. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Itulah sebabnya Wali Kutub mampu memikul amanah besar tanpa kesombongan, karena mereka tahu semua berasal dari Sang Maha Kuasa. Peran Wali Kutub tidak hanya terbatas pada doa dan zikir. Mereka juga menjadi sumber inspirasi dan penuntun jalan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Meski mereka jarang menampakkan diri, pancaran cahaya hati mereka dapat menembus jarak dan waktu. Banyak orang yang hatinya tergerak menuju kebaikan tanpa pernah bertemu secara fisik dengan seorang wali. Inilah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada mereka, menjadi saluran cahaya yang menyinari hati manusia secara diam-diam. Mereka tidak menginginkan balasan, karena yang mereka cari hanyalah ridha Allah semata. Bagi kita, keberadaan seorang kutub
adalah pengingat bahwa rahmat Allah tidak pernah terputus. Meski dunia terasa kacau, selalu ada jiwa-jiwa suci yang menjaga bumi ini dengan doa dan cinta. Kita tidak perlu sibuk mencari siapa mereka, karena yang lebih penting adalah meneladani sifat-sifat mereka. Belajarlah merendah, berbuat baik, dan mendekat kepada Allah dengan ikhlas. Dengan begitu, kita pun dapat menjadi bagian dari cahaya yang mereka pancarkan, meskipun hanya setetes dari samudra yang luas. Bab 10. Jalan pulang ke hati Sang Pencipta. Perjalanan panjang para wali bukanlah sekadar kisah penuh keajaiban, tetapi pelajaran bagi setiap hati yang ingin kembali kepada Tuhannya. Mereka adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi, menunjukkan bahwa jalan pulang selalu terbuka, meskipun kita terjatuh ribuan kali. Para wali mengajarkan bahwa rahasia terbesar bukan terletak pada karomah atau kedudukan, tetapi pada ketulusan hati dalam mencintai Allah. Seorang hamba tidak akan pernah merasa benar-benar merdeka hingga ia melepaskan segala belenggu dunia dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Inilah hakikat perjalanan spiritual, menemukan kebebasan sejati dalam kepasrahan total. Jalan ini bukanlah jalan yang mudah, ia dipenuhi ujian, pengorbanan, dan rasa sakit yang mengajarkan arti kesabaran. Namun para wali telah membuktikan bahwa di balik semua itu, ada kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Mereka tidak pernah berhenti mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan hati. Senyuman mereka adalah doa, kata-kata mereka adalah nasihat, dan diam mereka pun mengajarkan hikmah. Dengan meneladani mereka, kita dapat merasakan kehadiran Allah di setiap langkah, di setiap napas, dan di setiap detak jantung. Jalan menuju Allah tidak mengenal batas waktu atau tempat. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selalu ada pintu yang terbuka untuk pulang. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang tulus. Para wali hanyalah penunjuk arah. Mereka tidak meminta pengikut atau sanjungan, tetapi hanya berharap agar manusia merasakan keindahan cinta ilahi, sebagaimana mereka merasakannya. Setiap doa mereka adalah panggilan agar umat manusia kembali mengenal Tuhannya, agar dunia dipenuhi dengan cahaya kasih dan rahmat yang tak pernah pudar. Kini saatnya kita merenung sejauh mana hati kita mengenal Penciptanya. Apakah kita masih sibuk mengejar bayangan dunia, ataukah kita mulai mencari kebahagiaan sejati yang hanya ada dalam kehadirannya? Para wali mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi dekat dengan Allah, karena cintanya tidak pernah terbatas. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepadanya. Justru dengan segala kekurangan dan kelemahan, kita dapat merasakan pelukan kasih-Nya yang luas. Akhirnya, perjalanan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sebuah persinggahan. Waktu kita terbatas, tetapi kesempatan untuk mendekat kepada Allah selalu ada. Mari belajar merendah, memperbaiki diri, dan memohon agar hati kita diterangi cahaya seperti hati para wali. Semoga setiap langkah kita menjadi doa, setiap napas kita menjadi zikir, dan setiap hembusan angin yang menyentuh wajah kita mengingatkan bahwa ada Sang Pencipta yang selalu merindukan hambanya. Inilah jalan pulang, jalan hati yang dipenuhi cinta, ketenangan, dan kepasrahan kepada Allah yang Maha Penyayang. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap perjalanan memiliki akhir, dan semoga perjalanan batin kita hari ini menjadi langkah awal menuju hati yang lebih tenang dan dekat dengannya. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga setiap ilmu yang kita renungkan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan pesan ini. Lapangkan hati mereka, kuatkan langkah mereka, dan jadikan hidup mereka penuh berkah serta ridha-Mu. Jangan lupa tinggalkan komentar doa terbaik Anda, dan bagikan pesan ini agar semakin banyak hati yang merasakan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.